warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, Gema Podcast kembali hadir menyapa sahabat Bawaslu. Tentunya masih tayang di YouTube kesayangan kita semua, yaitu Bawaslu Kota Pasuruan. Kali ini Gema Podcast akan mengangkat tema tentang berbicara pemilu 2024 dengan Bapak Ahmad Ridhoi, Presidensium Kahmi Pasuruan. Presidium Kahmi Pasuruan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Saya Sapanya siapa nih Pak? Pak Ridhoi ada? Cak Ridhoi. Ya. Di Kahmi sudah berapa lama nih Pak? Kahmi saya kalau gini boleh cerita sedikit kan? Boleh, silakan. Kahmi ini alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi ketika saya jadi mahasiswa, saya di HMI. Ketika saya sudah lulus, saya sudah jadi alumninya. Alumninya ini namanya Kahmi, KOP, alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ini kan berbicara pemilu 2024, persiapannya banyak, polemik nih di luar sana ya. Apalagi aktivis, nggak bisa dibilang aktivis ya Pak Cak Ridhoi ya ini. Ya. Mulai masih muda sampai anak banyak ini tentu jadi aktivis. Gimana nih? Menurut teman-teman mahasiswa kan banyak yang kayak turun ke jalan untuk menyuarakan tidak adalah 3 periode ini kan gitu. Sedangkan kayak penyelenggara pemilu kayak Bawaslu, DKPP, KPU ini juga kan sudah mematuhi aturan nih sesuai dengan keputusan DPR RI Komisi 2 sama yang diperkuat sama keputusan Pak Presiden ya, bahwa tidak ada 3 periode dan tidak ada penundaan pemilu 2024. Menurut Cak Ridhoi gimana nih? Teman-teman iya, itu hak prerogatif teman-teman hati-hati mahasiswa. Kan itu memang wajib sebagai mahasiswa. Saya juga dulu seperti itu gitu loh. Terkait masalah itu pro dan kontra itu maklum. Karena kita digerakkan, kita jadi aktivis itu kalau nggak diasah ya nggak tajam ya. Gitu. Nah kita ya seperti itu, ada sembako mahal, terus ada info terkait BBM masalah naik, BBM terkait masalah presiden diperpanjang atau tambah 3 periode, itu maklum, itu jiwa idealis teman-teman hati-hati mahasiswa harus bangun, itu harus dibangunkan kan, seperti itu. Kan ini kayak kepemimpinan sebagai ketua ya istilahnya itu. Ada nggak sih konsep kepemimpinan yang ingin ditampilkan di 2024 Cak Ridhoi? Ya kalau konsep kepemimpinan sih relatif, semua pengen yang lebih baik gitu. Kalau saya mau mencontohkan kepemimpinan, ya saya nggak bagus-bagusnya Jokowi, cuma memang Jokowi ini mengena gitu loh, mau turun. Kepemimpinan ke depan ya harus mau turun gitu loh. Bener kemarin saya juga lihat postcardnya Ganjar. Ganjar kalau jadi pemimpin cuma duduk di kursi aja ya mending tidur aja gitu. Harus turun kan gitu. Harus memantau ya masyarakat itu seperti apa kan gitu. Keluhan yang dirasakan oleh masyarakat biar tahu gitu. Bukan saya promosikan, saya jadi suara politik, suara masyarakat ditampung gitu ya. Seperti itu. Ada nggak sih persiapan Kahmi sendiri untuk menyambut pemilu dan pilkada serentak ini? Mohon maaf ya. Iya. Saya di Presidium Kahmi masih berapa hari? Oke. Kemarin minggu awal ya minggu kemarin. Sekarang Senin, 2 minggu kemarin itu baru terpilih gitu loh. Oh, masih hangat-hangatnya. Sebenarnya gini ya,
mulai dulu saya diminta waktu saya jadi ketua Ansor gitu loh. Jadi ketua Ansor saya bilang sama teman-teman komisioner bahwasan saya sudah sudah ganti, sudah kegiatan. Wah itu gitu. Tak kasih nomornya yang ketua baru, ternyata nggak tahu ya apa rasanya. Jadi baru kemarin saya posting bahwasannya saya berterima kasih, ucapan terima kasih ke teman-teman bahwa saya dipilih oleh Presidium. Mungkin Mbak Titin melihat gitu, jadi dihubungi lagi saya, monggo gitu, silakan saja gitu. Tahu nggak sih Pak, Bawaslu itu apa? Ya kalau singkatannya saya juga ya Badan Pengawas Pemilu. Ya. Kan sama-sama penyelenggara. Dengar-dengar nih Cak Ridhoi pernah menjadi PPK ya kalau nggak salah. Kok dengar? Iya. Cari-cari. Ya. Banyak sekali nih pengalamannya. Waktu itu saya 2010 masih 3 kecamatan, 3 PPK. Saya masuk di PPK Purworejo. 2010 pemilihan pilkada. Pilkadanya jadinya almarhum Pak Haji Hassani. Wali kota ya. Ya sempat di PPK ya pernah kemarin. Oh sampai banding ya, di sana. Ya alhamdulillah lah. Ya aman-aman aja karena memang penyelenggara waktu itu memang nggak main-main, fokus gitu. Seperti itu. Kalau menurut ini Cak Ridhoi, peran kepemudaan, kamu memerangi money politik, hoax, isu sara itu kan ya, bagaimana kalau perannya kami sendiri? Apa ada sosialisasi atau apa? Enggak, semua saya tanya. Jadi di Bawaslu ada siber nggak? Kita untuk siber ngomong media, iya. ngomong apa ya, ngomong IG, ngomong FB, ngomong LWA kan gitu. Jadi ngomong media, masalah online. Kalau di Bawaslu sendiri kita dari RI sudah kerjasama ya dengan cyber kepolisian. Gitu, iya. Yang artinya memang Polda. Iya. Siber itu. Ya harus diperketat di sibernya. Kalau kita ngomong berita, ngomong hoax kan lebih banyak emang di sosial media ya, Cak ya. Kalau ngomong politik apa ya? Ya pengawasannya lebih diperbanyak di lapangan gitu. Saya kayaknya kemarin ada PPL ya. Di bawahnya PPL ada nggak? Apa? PTPS. Nah, itu harus ya orang-orang yang memang tahu seluk-beluk daerahnya situ dan berani gitu loh. Bawaslu kan mengawasi pemilu. Kalau cuma sekedar ya cuma jadi direkrut ya seperti ini gitu loh. Harus ya memang benar-benar sampai apalagi yang di lapangan, karena di lapangan ini kan langsung bersentuhan dengan pertama ya dengan masyarakat, dan yang kedua dengan peserta pemilu, entah itu di pilkada atau di pileg, itu kan bersentuhan langsung itu. Jadi memang bahwa sih sebenarnya pekerjaan yang berat tapi asik iya. Karena memang itulah tantangan bersinggungan dengan masyarakat gitu. Ya menurut saya bos harus lebih banyak di bawah lah gitu. Atau bahasa komisionernya di bawah maksudnya lebih banyak langsung terjun ya, terjun. Dan yang diawasi jangan cuma masyarakat yang dikasih duit, tapi peserta juga, tim suksesnya juga. Saya melihat kayaknya yang dilihat itu peserta pemilih gitu loh. Nah, makanya ya kita sampai Bawaslu ini sebagai penyelenggara ya jangan menutup mata. Kalau memang ingin bersih ya ayo gitu. Masyarakat elemen seperti saya ya siap-siap aja untuk diajak kerjasama gitu loh di bawah dan itu. Kayaknya bisa nih direncanakan untuk MOU dengan kami untuk membantu pengawasan kan ya. Nanti dia sabut. Karena di Presidium kami itu kan ada 5 orang.
kebijakan, keputusan apapun tetap orang 5 ini. Beda dengan organisasi lain mending ya ketua sama sekretaris selesai. Kalau ini enggak, presidium ini ada 5 orang, jadi nanti keputusan berarti kayak ini ya kayak Bawaslu juga ya, komisionernya ada 3, kami ada 5, lebih banyak kami ini, jadi bisa membantu pengawasannya. Tapi kota kabupaten. Kata iya. Terus kebetulan saya di kota. Ini kan kalau Bawaslu sendiri juga gencar sih untuk sosialisasi, apalagi di tengah pandemi ini sosialisasi lebih banyaknya di media. Jadi Cak Ridho ngikutin nggak media sosialnya Bawaslu Kota Pasuruan? Ya kalau ada di YouTube share-sharean ya tak lihat. Ya gitu. Karena kan ya nggak tahu juga jadwalnya juga. Kalau Bawaslu kan juga ya seluruh elemen juga digandengkan, mulai dari parpol kita pembinaan atau itu. Terus kalau ke masyarakat kita punya 5 titik kampung anti politik uang yang tersebar di 3 rusunawa dan 2 di Perumnas sama Tembok Rejo sebagai percontohan kayak gitu. Karena benar-benar warganya itu kalau di Tembok itu emang benar-benar menolak untuk money politik. Itu di Perumnas juga digencarkan juga gitu. Nanti persiapan 2024 ya bakalan diperluas lagi untuk bantuan kita. Kalau menurut saya kalau ini sosialisasinya Bawas ya. Iya. Ya kalau kayak di perumahan mungkin katanya di Tembok bisa nolak money politik. Itu saya kira nggak perlu untuk disosialisasikan. Yang perlu disosialisasikan yang masyarakat SDM-nya di bawah. Itu karena di mana ya banyak di daerah-daerah kota itu malah merata. Kalau perumahan yang SDM-nya sudah di atas rata-rata, Tembok mungkin mana itu. Yang harus disosialisasikan yaitu yang rawan-rawan money politik. Ya saya nggak nyebut daerahnya lah, pasti semua tahu kalau itu. Ya yang saya tekankan ya Bawaslu ini mensosialisasikan ke masyarakat awam, masyarakat yang apa ya bahasanya itu pokoknya duit tak jeblos, nah orang yang enggak itu banyak seperti itu dibawa loh, karena saya juga masyarakat gitu, jadi saya mendengarkan. Pernah nggak sih ditawar-tawar gitu Cak Ridho? Nggak tahu, nggak pernah saya. Sama sekali nggak pernah. Karena tahu mungkin ya mantan PPK ya, takut dilaporkan. Sudah jadi ini incaran tim ses di sini. Keluarga saya itu nggak pernah dapat, walaupun kanan kirinya dapat. Ya jujur aja. Padahal nungguin serangan fajar. Seperti itulah dapat ya tetap ya tuh nggak pernah dimasukin seperti itu. Kalau Bawaslu kan juga mengadakan sosialisasi tentang pelaporan pelanggaran, gitu kan. Kayak kemarin waktu Pilwali itu yang 2020 itu tim saya sering lapor sana sini gitu. Kalau mantan PPK dan ketua Kahmi nih. Kenapa? Tahu nggak sih Pak sosialisasinya Bawaslu tentang cara pelaporan pelanggaran pemilih pelanggaran? Sekarang nggak dengar ya, berarti kurang nih sosialisasinya. Kan kita juga ingin mendengar suara dari masyarakat atau dari aktivis atau apa. Sampai nggak sih sosialisasi kami itu kan, jadi memastikan aja gitu kan. Ternyata kemarin waktu saya di Ansor ya pernah, karena kalau di kami memang baru saya baru masuk di jajaran pengurus harian. Seperti itu. Oh ya, kalau Bawaslu kan udah pernah ya waktu kapan 2020 apa MOU dengan GP Ansor. Oh iya. Pengawasan partisipatif ya, dengan mengandeng 7 kepemudaan. Bolehlah nanti rencananya ke depan sama kami. Siap. Bisa sedikit diberi kritik atau saran tentang pengawasan yang dilakukan untuk Bawaslu? Mungkin saya kembali lagi tadi sudah saya sampaikan maksudnya kritik dan saran. Saya kritik bahwa kalau bisa jangan sampai cuma sekedar yang diawasi itu peserta pemilu
Pemilih. Pemilih aja, tapi pesertanya juga. Kalau ketika ngomong peserta berarti ngomong ada tim sukses juga. Itu harus diawasi lebih ketat kan gitu. Karena yang apa ya, yang terlalu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya tim suksesnya itu. Jadi saya ngomong peserta itu bukan peserta yang nyalon ya, nyalon, tapi juga ya tim di belakang aja, karena tim sukses ini juga yang rawan, memainkan, iya. gitu loh. Rawan mengiming-imingi Ya. masyarakat. Ya maklum lah kalau itu namanya tim sukses kan gitu. Seperti itu. Untuk kami sendiri di persiapan 2024 menyambut pemilu sama pilkada siap nggak? Ya Siap untuk membantu kayak kan biasanya kalau milih dikatakan siap nggak siap ya harus siap kan gitu. kayak memantau visi misi para calon-calon. Kalau itu mantau ya mungkin sekedar mantau. Ketika nanti ada kerjasama ya beda lagi kan gitu. Kalau saya mantau ya mungkin mantau juga, oh ya seperti ini. Dan disampaikan kemana ketika kita ada kerjasama kan gitu. Dan kita cuma memantau aja. Gitu. Kita mau lembaga swadaya, kalau sosial lah. Oke, cari Siap dai. untuk kami Pasuruan siap untuk bekerjasama dengan Bawaslu. Nanti kita bicarakan sama Bu Titin. Oke, cari dai, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Mohon maaf apabila aja ada salah kata yang kurang berkenan ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi kalau sudah ada pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Bawaslu Kota Pasuruan. Saya Ajeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.